Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan setelah kemarin kita off. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kesyukuran atas apa yang kita dapat pagi ini sampai besok-besok. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi ini kita sudah masuk ke halaman 142 ya. Berarti 146 di bukunya itu ngomongin tentang subjektivitas. Bagian keempat ya. Bagian keempat. Ini apa namanya, saya tidak tampilkan filenya karena pensil iPad saya ketinggalan di hotel. Sudah hilang kan Kang? Waktu hari itu loh, waktu hari apa? Waktu hari Minggu. Senin itu. Tadi saya telepon hotelnya, oh udah diamankan. Jadi ini saya pakai apa, Samsung ya, tapi nggak ada filenya, saya tulis saja berarti. Oke. Jadi bab keempat itu subjektivitas. Jadi silakan dilihat bukunya ya. Jadi subjektivitas itu ngomongin ya kesadaran subjek berarti. Kesadaran subjek. Yang itu kemudian kesadaran subjek ini dianggap sebagai dunia dalam. Ya, tapi selain ada kesadaran subjek, juga ada kesadaran objek. Ya. Jadi ada dunia yang objektif. Saya tulis. Ada dunia yang objektif. Dunia objektif ini dunia yang dianggap di luar. Ya. Dunia yang dianggap di luar. Dunia yang dianggap di luar itu dunia eksis dalam bentuk. Dia punya bentuk. Dia punya bentuk. Cirinya dunia objektif itu dia punya bentuk. Dia punya form, lalu bentuk ini terletak dalam ruang waktu. Jadi bentuk ini berada dalam ruang waktu. Itulah yang disebut dunia tampak, alam tampak. Alam tampak. Ya kan? Alam tampak. Lalu kemudian ada pengalaman subjektif. Ada pengalaman subjektif. Maksudnya itu ya pengalaman mengenai kesadaran level subjektifnya itu. Jadi ada pengalaman subjektif. Ada pengalaman subjektif. Maksudnya kondisi batin. Kan seperti itu ya. Pengalaman subjektif ini ternyata pengalaman subjektif ini ada levelnya. Level ini yang disebut dengan level of consciousness. Kalau ininya level jati dirinya, ya, level nafsaninya kan gitu. Nah ini yang harus dipelajari harusnya. Tetapi jangan coba-coba untuk memversuskan antara
pengalaman objektif dengan pengalaman subjektif. Nggak boleh diperlawankan, nggak boleh dipisahkan, karena itu oneness dia. Oneness itu satu dan sama. Pengalaman objektif itu kan terjadi dalam kesadaran subjek, ya kan? Jadi jangan dibedakan antara materi dengan spiritual. Jangan ada dikotomi materi dan spiritual. Ini pasti pandangan dikotomi ini, atau materi atau spiritual. Ini keduanya masih pandangan dikotomi. Yang benar itu spiritual sampai material. Jadi bisa dibilang material ini adalah spirit yang terindra, gitu. Jadi materi adalah spirit yang terindra. Itu ya. Nah, kemudian tuh Hawkins mengarahkan para pembelajar spiritual ke dalam kualitas impersonal kesadaran. Jadi kesadaran sebagai impersonal. Jadi kesadaran sebagai impersonal. Medan awareness. Medan awareness. Jadi kesadaran sebagai impersonal itu maksudnya kesadaran itu jangan menjadi personal. Kalau kesadaran itu menjadi personal, dia fix. Padahal kalau impersonal itu hanya apa ya? Tahapan proses. Tahapan proses. Jadi orang apa ya? Pembelajar spiritual itu harus mengerti kualitas kesadaran. Kualitas kesadaran. Dan juga harus mengerti medan awareness. Dengan mengerti medan awareness itu dia nanti jatuh pada keadaan dia tahu kalau dia tahu. Dia tahu kalau dia tahu. Nah, kita bisa mengerti kualitas kesadaran, bisa mengerti medan awareness, karena itu berarti kita dalam posisi transenden. Posisi transenden itu dari posisi kalau secara astral dari mana orang surga kan bisa mengetahui level awareness. Kalau dia posisi di bumi, posisi material sebagai material, maka dia tidak akan ada kesadaran tahapan atau medan awareness. Dia nggak akan tahu. Karena dia kalau dari pandangan material itu dia terus fokus keluar. Dia akan ketemu dengan material. Seperti itu ya. Maka kemudian itu nggak bisa dia melihat level-level nafsani, nggak bisa dia melihat hal itu kualitas consciousness kalau dia tidak transenden. Kalau dia tidak transenden. Jadi syarat untuk menyadari kualitas kesadaran, syarat untuk menyadari
dari medan awareness, maka dia harus mengambil posisi transenden bumi, bukan orang surga yang konflik di bumi ya. Kalau dia mengambil posisi sebagai orang bumi, sebagai materi, maka yang dia lihat itu adalah medan materi, bukan medan awareness, tapi medan hamparan alam tampak, medan materi. Jadi dia tidak bisa transenden gitu. Maka syaratnya ya, maka syarat untuk transenden itu gampang. Itu kalau sudah hidup kesadaran transenden, cukup bismillah itu udah. Bismillah itu penanda bahwa aku mulai dari posisi transenden. Saya tidak mulai dari posisi sebagai orang bumi. Ya kan? Cukup bismillah. Masalahnya bismillah kita ini bismillah orang bumi. Bismillah juga dipakai buat nyolong. Nah, itu kan banyak begitu kan. Teman saya ada itu, pencopet. Itu sebelum ngambil itu bismillah dia. Ya kan? Bismillah dari bawah, itu produksinya sendiri bismillahnya itu. Ya kan? Itu berarti yang nyolongnya itu ciri kalau dia orang Islam. Belum mumin, baru muslim. Ya itu bismillahnya. Ciri budaya. Dan di sini persoalannya itu adalah kita mesti terus-menerus melarutkan kesadaran sebagai materi. Ya kan? Dan kita mesti melarutkan kesadaran berkonflik di level materi. Kesadaran berkonflik ini nih yang harus dilampaui. Ya. Sebelum korupsi, bismillah dulu. Ya. Yang paling enggak, bismillah ini udah mumin ya. Apalagi udah musin, wah itu udah. Kalau musin itu udah dipakai Tuhan. Enggak bismillah, enggak apa-apa dia itu. Karena sudah peragaan keilahian. Kalau sudah musin itu bismillahnya itu enggak diucapin lagi. Sudah is. Ya. Sudah is. Nah, maksudnya itu begini apa ya? Kita mesti seharusnya itu kita mempercepat proses transendensi. Biar dominan kesadarannya sebagai kesadaran dari mata transenden, dari mata orang surga. Tapi itu memang dia syaratnya mesti harus tahu level-level nafsani. Kalau nggak tahu, ya nggak bisa jadi orang surga. Berarti dia orang bumi. To be or not. Menjadi atau tidak menjadi. Lah itu mesti dikoreksi terus-menerus gitu kan. Ya kalau musim itu geraknya sudah gerak Tuhan gitu ya. Sudah gerak Tuhan. Oke lah itu dulu ya pagi ini. Ini bab keempat, pengantar. Yang harus kita lakukan itu adalah mempercepat proses transendensi. Tapi memang proses transendensi itu sifatnya personal dia. Nah boleh banyak. Kalau banyak itu ya kan setiap orang itu punya isu. Punya isunya masing-masing. Ya kan? Makanya apa ya? Ya perlu menyediakan waktu khusus untuk dirinya gitu, untuk mempelajari level nafsaninya, level kesadarannya dan halnya, nature-nya, juga dampaknya. Tiga lapis itu aja. Udah. Bisa tahu 3 lapis itu dibawa kemananya jadi dia. Karena manusia ini walaupun tuh matanya beda, ada yang sipit, ada yang ini ya, tapi itu level nafsaninya sama.
tugasnya itu kan sama, nggak dibedain. Saya kira itu dulu ya pagi ini untuk pengantarnya ini simple. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Bagi teman-teman yang pengen daftar training Tapping for Healing, masih bisa, masih ada kuota 300 pertamanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.